ada satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat niki tugasnya adalah menutup doa-doa kita kepada Allah, menutup doa hamba yang banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tugas malaikat niki. Jadi setiap doa itu terhijab, malaikat ini yang menutup doa kita, doa para pendosa kepada Allah. Dikala kita berdoa, kita berbuat dosa, ditutup doa itu oleh malaikat ini. Kita bertaubat, kita berbuat dosa, mohon ampun kepada Allah, ingin minta kepada Allah, ditutup oleh malaikat selama belum ada rasa niat untuk bertaubat kepada Allah. Tapi kata Nabi, apabila umatku di tengah malam, sebesar apapun dosa yang mereka lakukan, sebanyak apapun maksiat yang sudah mereka kerjakan, mereka duduk di atas hamparan sajadah, mereka bersujud kepada Allah, menangis dalam sujudnya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa kata Allah kepada malaikat yang menutup doa kita? Apa kata Allah? Ya wahai malaikatku, angkat tanganmu dan jangan engkau tutup doanya. Wa qala al malaikah, malaikat itu bertanya, ya Allah, kan ini tugas yang engkau berikan kepada hamba untuk menutup doa hambamu sementara maksiatnya banyak kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Aku malu kepada hambaku, aku malu kepada hambaku. Mereka sudah banyak bersalah, mereka banyak berdosa, tapi mereka memohon dengan kebesaran zat dan namaku, kata Allah, aku adalah Tuhan yang maha pemalu, angkat tanganmu dan aku ingin jawab apa permohonan hambaku. Hingga Allah mengatakan, labbaika wa sa'daika ya abdi. Allahu akbar. Nabi kuncin Bapak Ibu, pertama, sesali dengan hati kita. Yang kedua, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akui bahwa diri kita ini banyak dosa. Sebesar apapun kita punya dosa, Allah tidak akan pernah bosan untuk mengampuni hambanya. Seluas apapun kita punya salah, besar pengampunan Allah kepada hambanya, Allah tidak ada kata bosan memberikan ampunan kepada kita. Tapi kita sebagai hamba yang banyak bosan mohon ampun kepada Allah, baru diuji sedikit Allah tidak adil, baru susah sekedik kemayangan Allah Ta'ala. Padahal ujian dan rasa susah dan masalah yang kita hadapi adalah dengan sebab perbuatan kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin walladzi liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Allahumma arzuqna ilman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Hadratil mukarramin, segenap para muhibbin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa hadir di dalam rangka melanjutkan majelis ilmu kita yang merupakan warisan terbaik dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada beliau dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan kita bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita, Allah kabul segala doa dan munajat kita. Amin ya rabbal ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ذنبنا يا واسع الكرم واغفر لنا ذنبنا يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. Sekali lagi ya Rabb بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم واغفر لنا ذنبنا يا واسع Amin ya rabbal. Kenapa kita wasilah melalui Nabi Muhammad? Karena seorang hamba yang paling dekat dengan Allah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertawassul melalui beliau karena sering kita berdoa, tapi doa tiang pelungguh banyak yang belum dikabul sama Allah. Banyak tidak? Banyak ya. Kenapa doa kita banyak yang belum diijabah sama Allah? Karena doa kita terhijab dengan dosa yang kita lakukan. Doa kita banyak, dosa kita jauh lebih banyak dari doa-doa kita, sehingga doa-doa kita banyak yang terhijab kepada Allah. Maka satu-satunya jalan agar tidak ada hijab, maka sampaikan doa itu kepada Allah
melalui wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kata para jamaah, pelungguh sami ingin buat proposal ke gubernur. Kalau pelungguh tidak punya orang dekat di gubernuran, jangan harap kalau proposal pelungguh bisa terisi. Jangan harap. Terkadang sampai proposal kita, sampai proposal pelungguh jo kantor gubernur, lagu ende nolak terbaca, sampai lek derika langsung tertimbang, terjual malik jadi rongsokan. Kenapa? Kalau kita tidak punya orang dekat. Begitupun kepada Allah, kita ingin cepat doa kita dikabul, maka tawassulkan doa itu melalui Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Tuhanku, dengan berkat kekasihmu yang bergelar Al-Mustafa, balik maqasidana, sampaikan ya Allah apa maksud dan tujuanku. Waghfir lana dzambana, dan ampuni ya Allah atas segala dosa-dosaku. Ya wasi'al karami, duhai Tuhan yang maha luas ampunannya, duhai Tuhan yang maha mulia dengan kemuliaannya. Apa wasilahnya di situ? Ya Rabbi bil Mustafa. Siapa yang mengajarkan kita berwasilah, bertawassul? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, Bapak Ibu, 450 tahun beliau bertaubat hanya dengan satu kesalahan. 450 tahun Nabi Adam bertaubat, arak seke salah nah. Ngantri Nabi Adam bertaubat kepada Allah, belum dikabul taubatnya oleh Allah. Tapi apa yang menyebabkan taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah? Nabi Adam bertawassul dengan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi Muhammad ighfirli khati'ati. Ya Allah, aku mohon kepadamu berkat kemuliaan kekasihmu Muhammad, ighfirli khati'ati, ampuni segala kesalahan-kesalahanku. Itu wasilahnya, tawassulnya Nabi Adam. Yang kedua, kita banyak tawassul. Kapan kita tawassul? Di dalam sholawat Badar. Ingat? Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Mana tawassulnya? Tawassalna bismillah, kami bertawassul ya Allah, berwasilah dengan menyebut namamu ya Allah. Apa wasilah pertama? Bismillah. Wabil hadi. Yang kedua, aku berwasilah, bertawassul melalui kekasihmu yang bergelar Al-Hadi, yang namanya Al-Hadi. Siapa? Rasul. Wa kulli dan aku bertawassul melalui semua mujahid-mujahid yang telah mati di jalan Allah. Bi ahlil bad, dan aku bertawassul melalui ahli-ahli Badar.
ahli-ahli perang Badar. Kata Imam Syayuti, orang yang bertawassul dengan ahli-ahli perang Badar maka tidak akan tertolak apa yang mereka mohon kepada Allah. Kenapa? Karena yang banyak dari ahli Badar itu adalah orang-orang yang ikhlas. Orang-orang ikhlas. Makanya kita berwasilah, bertawassul dengan doa tadi. Coba ulang sekali. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami waghfir lana dzambana ya amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi fid daraini amin. Ila an qala wa ruwiya an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qawlihi ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala at-taubatan nasuha an-nadamu bil qalbi wal istighfarum bil lisani wal idmar alla ya'udu ilaihi abada. Telah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qaulihi ta'ala, telah meriwayatkan dari satu firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah kan detedok deman bakalar deman pada itu enggak. Beliau meriwayatkan dari satu firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan sebenar-benar yang namanya taubat, hakikatut taubah ya searan taubatan nasuha niki. Mana hakikat taubat itu? Kemarin kita sudah membahas tentang anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kita bertaubat kepada Allah. Bahkan kata Nabi, man taba ilallah qablal ghargharah taballahu ta'ala alaih. Siapa yang bertaubat kepada Allah, yang sadar, yang mohon ampun atas dosa-dosanya sebelum nyawa itu berada di gorgoroh. Mana gorgoroh? Nele kerongkongan niki, nyawa ini sudah bolak-balik, mau keluar belum bisa, mau balik juga belum bisa, masih berkisar antara ini. Taballahu ta'ala alaih, sebelum nyawa itu sudah berada di kerongkonganmu, kata Nabi, kamu bertaubat, Allah pasti menerima taubat itu. Amin. Amin bahasa. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita, sehingga Ibnu Abbas mengatakan apa yang dimaksud dengan hakikatut taubah itu adalah taubatan nasuha. Sampai syarat taubatan nasuha,
untuk sampai kepada hakikatul taubah. Qala, beliau mengatakan, at-taubatan nasuha, yang namanya taubat nasuha itu an-nadamu bil qalbi. Pertama, ada penyesalan dalam hatinya. Dia menyesali semua yang pernah dia lakukan dalam hidup. Perkara dia sudah membunuh, perkara dia pernah minum minuman keras, perkara dia sudah berjudi, apakah namanya dosa yang pernah dia lakukan. An-nadamu bil qalbi, syarat pertama adalah harus ada penyesalan di dalam hati kita, bukan di mulut tapi di hati. Kenapa tidak di mulut? Karena kalau ini berbicara belum tentu hati ikut. Tapi kalau hati sudah berbicara, rangkaian daripada mulut ini akan terukur dengan hati kita. Orang bapak ibu kalau sudah baik hatinya, pasti senyumnya baik. Bagus kemuas dengan, lamun nak bagus sangen ibu nggih. Nggih. Lamun dah mau nikmat tebeng bantuan si pemerintah mau pelungguh 5 juta, senang hati anda, bahagia hatinya. Nah terus reaksi senyum bagaimana? Lantong-lantong kelelek semama bih sini cium isi cemoh mana. Tapi dikala hati ini sedang gelisah, dikala hati ini sedang galau, ini hati lagi merana, ini hati lagi banyak problemnya, berembir ruan senyum di bu, darak kena si negita ruan batur, mentoak nama ruan mak lampir si negita, karena memang hatinya rusak. Makanya kata Imam Ibnu Abbas, syarat pertama penyesalan itu harus dari hati. An-nadamu bil qalbi. Makanya ia donara efek zikir hati ini. Karena zikir hati ini akan mampu merubah lisan, tapi zikir lisan belum tentu akan merubah tabiat daripada hati kita. Tapi kalau hati sudah mampu dirubah tabiatnya, maka ini lisan akan mengikut kepada tabiat hati. Tapi kalau hati sudah tidak bisa dirubah, maka lisan ini akan mengikut apa kata hati mereka. Makanya Rasul mengatakan al-qalbu az-zahir mir'atul batin. Zahiriyah ini adalah cerminan daripada batin kita. Kalau hati kita ini bahagia, maka senyum pun juga semeringah senyum yang bahagia. Tapi kalau hati ini sedang susah, maka senampak dari senyumannya kalau dia sedang susah. Hati ini kalau lagi banyak masalah, maka akan nampak dalam senyuman, bahkan raut wajahnya seperti orang yang bermasalah. Maka bagaimana raut wajah yang zahir tidak akan membohongi kondisi batin kita. Kita taubat kepada Allah, menyesali semua dosa yang pernah kita lakukan. Sesali semuanya kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah lebih senang, lebih cinta kepada hamba yang berdosa namun ingin bertaubat kepada Allah. Allah lebih mencintai hamba yang banyak dosa dan bertaubat daripada hamba yang soleh namun selalu mengakui kebenarannya. Allah lebih senang melihat ahli maksiat tapi menyesali perbuatan dosa yang sedang mereka lakukan daripada orang soleh namun sombong dengan kesolehannya. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi orang soleh bagus, tapi merasa soleh, hancur amal kesolehan kita. Wah, dia je apa lalu dan wah mondok dia. Itu doang nyocok jari imam. Merasa soleh, 20 tahun pelungguh jadi imam, hancur itu semua gara-gara merasa lebih soleh daripada orang lain. Ketahuilah kesolehan itu anugerah Allah, bukan sifat daripada diri kita. Soleh ni ke anugerah
Allah. Karena orang soleh pun belum menjamin bahwa matinya pun juga dalam keadaan soleh, belum tentu. Menjadi orang baik bagus, tapi merasa lebih baik daripada orang lain, ini yang bahaya. Hilang keikhlasan kita, hilang keilmuan kita, hilang semua yang kita miliki, kepribadian terbaik dalam diri kita, gara-gara Nabi mengaku diri lebih baik dari orang lain. Nih, sesali yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ibnu Abbas, wal istighfar bil lisan. Banyak mohon ampun kepada Allah dengan lisan kita, ucapan luwek-luwek baca istighfar. Kalau kita pikir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah nggih, dosa kita niki banyak, ndek sekek dua. Arak kira-kira 10 luwek dosa ente, Bu? Pira mano? Arak 15. Oh ya Allah. Coba si luwek si sekedik dosa angkat timah. Ya Allah. Ternyata dosa kita banyak ya. Baru tiang nyopir padat le bundaran Gerung, tersalip si cewek tunangga ya menu gonceng dua bapak selanen ada sejengkal jamak mu adeng le julun tiang tangkong ketat ndek jago kita lagu julun tiang tahu nah ndek tambah perhatian dah lagu kebetulan le julu tahu nah. Ya Allah nggih dosa ndek lalu ngaji doang dosa purukna hikmatah ini. Bayangkan mungkin malam ini iya kita berbuat baik, tapi tadinya ini mata sudah dosa kepada Allah. Ya ampun, perlu lisan ini mohon ampun. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari tidak pernah kurang dari 100 kali mohon ampun kepada Allah. Dan yang dimohonkan ampun oleh Rasul bukan beliau, tapi kita sebagai umat. Kita sebagai umat, ya Allah Bapak Ibu. Sebanyak apapun kita punya dosa, seperti kisah pada malam Selasa yang lalu, meskipun dia perkosa itu mayit, tapi karena keinginan yang memang betul-betul ingin bertaubat mohon ampun kepada Allah, taballahu alaih, Allah terima taubatnya. Apalagi model-model kita. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayatnya, Nabi belum mau meninggal dunia sebelum tahu kondisi umatnya. Hingga apa kata Jibril, ya Rasulullah, andaikan umat pelungguh ya Rasul berbuat dosa, kemudian dia mohon ampun, dia bertaubat kepada Allah 1 tahun sebelum mati, 1 bulan sebelum mati, 1 minggu sebelum mati, 3 hari sebelum mati, bahkan sehari sebelum mereka mati bertaubat kepada Allah, Allah pasti ampuni dosa umatmu. Ya ampun, kemos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ampun, ikhlas Rasulullah meninggalkan tiang pelunggu sami karena jaminan Allah. Meskipun sehari sebelum mati kemudian ada kalimat taubat mohon ampun kepada Allah, yang terima taubat niki si Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya mati itu kapan datangnya itu rahasia Allah. Ya ampun, perlu tertobat segerakan. Seorang ulama Imam Asy-Syibli dalam syairnya sebelum beliau wafat keluar syair yang kita kenal, ilahi lastu lil firdausi wala aqwa
الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك ذنبي العظيم. Imam Ash-Shibli dalam syairnya menjelang wafat keluar kalimat ini, ilahi, duhai Tuhanku, duhai Tuhanku, ya Tuhanku, ya Allah. Makanya Bapak Ibu, setiap apapun kita mohon ampun kepada Allah, maka panggil nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau ya ilahi, ya ilahi. Apa kata Allah? Labbaik ya abdi, labbaik wa sa'daik ya abdi. Ya wahai hambaku, kata Allah, aku dengar panggilan kalian, aku penuhi panggilanmu, kata Allah kepada kita. Bayangkan Bapak Ibu, bahkan disebutkan ada satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat niki tugasnya adalah menutup doa-doa kita kepada Allah, menutup doa hamba yang banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tugas malaikat niki. Jadi setiap doa itu terhijab, malaikat ini yang menutup doa kita, doa para pendosa kepada Allah. Dikala kita berdoa, kita berbuat dosa, ditutup doa itu oleh malaikat ini. Kita bertaubat, kita berbuat dosa, mohon ampun kepada Allah, ingin minta kepada Allah, ditutup oleh malaikat selama belum ada rasa niat untuk bertaubat kepada Allah. Tapi kata Nabi, apabila umatku di tengah malam, sebesar apapun dosa yang mereka lakukan, sebanyak apapun maksiat yang sudah mereka kerjakan, mereka duduk di atas hamparan sajadah, mereka bersujud kepada Allah, menangis dalam sujudnya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa kata Allah kepada malaikat yang menutup doa doa kita? Apa kata Allah? Ya wahai malaikatku, angkat tanganmu dan jangan engkau tutup doanya. Waqala al-malaikah, malaikat itu bertanya, ya Allah, kan ini tugas yang engkau berikan kepada hamba untuk menutup doa hambamu sementara maksiatnya banyak kepadamu, ya Allah. Apa kata Allah? Aku malu kepada hambaku, aku malu kepada hambaku. Mereka sudah banyak bersalah, mereka banyak berdosa, tapi mereka memohon dengan kebesaran zat dan namaku, kata Allah, aku adalah Tuhan yang maha pemalu, angkat tanganmu dan aku ingin jawab apa permohonan hambaku. Hingga Allah mengatakan, labbaika wa sa'daika ya abdi. Allahu Akbar. Nabi kuncin Bapak Ibu, pertama, sesali dengan hati kita. Yang kedua, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akui bahwa diri kita ini banyak dosa. Sebesar apapun kita punya dosa, Allah tidak akan pernah bosan untuk mengampuni hambanya. Seluas apapun kita punya salah, besar pengampunan Allah kepada hambanya, Allah tidak ada kata bosan memberikan ampunan kepada kita. Tapi kita sebagai hamba yang banyak bosan mohon ampun kepada Allah, baru diuji sedikit Allah tidak adil, baru susah sekedik kemayangan Allah Ta'ala. Padahal ujian dan rasa susah dan masalah yang kita hadapi adalah dengan sebab perbuatan kita sendiri. Oleh karena ini para jamaah rahimakumullah, Allah tidak pernah bosan ngampunin dosa-dosa kita, tapi kita yang banyak bosan mohon ampun kepada Allah.
Coba lamun terpikir-pikir nggih. Nah barulah yang ketiga kata Imam Ibnu Abbas, apa syarat daripada taubatan nasuha atau hakikat taubah ini? Wal idmar alla ya'udu ilaihi abada, dan dia harus berjanji kepada Allah bahwa tidak akan mengulangi kemaksiatan itu selama-lamanya. Berjanji kan Allah Ta'ala bahwa kita enggak akan ngulangin kemaksiatan itu lagi, kita enggak bakal ngulangin kesalahan dan dosa itu lagi. Kenapa? Karena kita malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita malu kepada Allah Bapak Ibu. Coba lamun terpikir-pikir. Nggih, kita azan dulu. Wallahu ta'ala alam. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabb zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Amin ya rabbal alamin. Nah inilah syarat daripada taubatan nasuha. Apa yang pertama? An-nadamu bil qalbi, adanya penyesalan yang betul-betul hakiki dalam hati kita. Yang kedua, wal istighfar bil lisan, banyak membaca istighfar mohon ampun dengan lisan kita. Kalau cara Rasulullah SAW, mana istighfarnya Rasul di waktu pagi dan petang? Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kan itu yang tertulis di dalam ad-doa al-maksurat, zikir pagi dan petang itu. Karena memang itulah amalan Rasulullah SAW. Makanya para jamaah tiang anjurkan pelunggu sami amalkan zikir pagi dan petang itu. Kenapa? Zikir pagi dan petang itu adalah kunci dari segala macam solusi dalam hidup kita. Makanya itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seumur hidupnya. Rasul tidak pernah beliau tinggalkan doa itu, zikir pagi dan petang. Ya, karena di situ ada beberapa kalimat, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini abada. Kita minta sama Allah agar Allah tidak melepas kita, agar Allah tidak melupakan kita, agar apapun kondisi kita, kita tetap dalam pelukan kasih sayang Allah, hingga tetap hati kita ini condong kepada Allah. Nah, sehingga di ujungnya al-maksurat itu astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Pagi 100, petang 100. Paginya kapan? Sejak ba'da subuh hingga habisnya waktu pagi. Petangnya kapan? Mulai dari ba'da asar sampai waktu malam, itu dibaca. Jadi maksudnya sekali dibaca. Ada zikir pagi dan petang nih. Nah, jadi sebanyak apapun kita punya masalah dimudahkan oleh Allah. Dan tiang sendiri buktikan Bapak Ibu, alhamdulillah kita tidak terlalu susah dalam urusan dunia.
Ndek tersusah. Karena apa? Hakikat hidup ini kita dihidupkan oleh Allah untuk dimatikan, dan kita diciptakan oleh Allah hanya untuk ibadah. Dua ini kita pegang. Kita dihidupkan untuk dimatikan, kita diciptakan hanya untuk ibadah. Makanya untuk menunggu mati ini Allah kasih kita hiburan. Apa hiburannya? Dunia. La'ibun wa lahwun wa zinah. Sifat dunia ini kan ada tiga. Pertama ibarat permainan, yang kedua ibarat senda gurau, yang ketiga ibarat hiasan. Yang namanya hiasan, ada saat untuk kita bosan menggunakan hiasan itu, maka perlu kita lepas. Maka inilah dunia. Allah kasih kita dunia adalah hiburan sementara kita menunggu mati. Lagu ita luwe terlena si hiburan niki. Lamun papah liwat penganten kecil-kecil mau lek julu terus arak pengajian lek niki mbe menang kira-kira. Hah? Kecil mau lapor pengajian. Oh iya entah deh bu. Allahu Akbar. Ya, untuk menunggu mati Allah kasih kita itu. Kita dihidupkan hanya untuk dimatikan oleh Allah. Makanya istighfar niki harus dalam hidup kita. Mungkin ada dosa yang tidak kita sadari, ataukah dosa yang memang kita sengaja tapi sulit untuk kita mohon ampun, maka dengan bil istighfar, al istighfar bil lisan, mohon ampun meskipun hanya dengan ucapan terlebih dahulu, maka itu melatih diri untuk kita sadar tentang hakikat diri kita. Dan yang ketiga, berjanji untuk tidak melakukannya selama-lamanya. Wa qala al-imam Asy-Syuyuti rahimahullahu ta'ala, Imam Asy-Syuyuti mengatakan maratibut taubah salas. Tingkatan taubat itu ada tiga kata beliau. Yang pertama taubatil awam, at-taubah anil ma'asi. Yang pertama taubatnya orang-orang yang awam. Mana taubatnya orang awam? Anil ma'asi, bertaubatnya seorang hamba dari perbuatan maksiat dan dosa. Ini taubat secara awam. Ya kelas-kelas kita lah, dosa kita banyak tapi ibadah kita masih sedikit. Kalau kita orang masuk surga dengan sebab ibadah, aduh rasa-rasa tiang be tipis harapannya dah. Lamun tetama surga dengan sebab amal soleh ibu, aduh tipis harapan. Hitam lamun le pelungguh aja. Ya Allah. Tapi orang masuk surga bukan karena ibadah, bukan karena amal soleh, tapi orang masuk surga karena kasih sayang Allah. Makanya tingkatan taubat pertama ini kelasnya orang-orang awam. Mana? At-taubah anil ma'asi, taubatnya mereka dari salah dan dosa. Taubat bil awam ini saja kita lakukan, ya Allah, tidak ada putus-putusnya hidup ini dari dosa. Belum kita masuk pada taubatnya orang-orang yang kelasnya lebih tinggi makomnya. Taubat awam doang, mata kita banyak dosanya. Ndek nak bau kita batur tebel kincun seketik. Mulai wahnen den todok kalah jagung ngempok kan. Ya Allah, baru segitu dari mata turun ke mulut. Kita naruan tas batur lalu ngaji, paling keridit dari mata. Banyak dosa dari mata kita, belum dari mulut. Nih paling luwek nih, paling luwek dosa mulut nih.
Makanya kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Tanwirul Qulub, beliau menyebutkan satu kali ini lisan berbuat dosa, maka 200 dosa yang akan datang menghampiri, 200 dosa yang lain akan datang kalau ini sudah salah. Coba sila ande lamun salah izin pengajian malam niki terus pelungguh bercerita meni onan anu pengajian Pak Ustaz no ni bercerita Malik nyabar satu kesalahan dari lisan pelungguh mendengarkan kalimat tiang nyampe ke orang lain, wah dia dengan ampenan doang dan tuh datang peraya becat. Dekman Malik dengan peran HP yang kita punya, satu keburukan orang lain 1 juta orang yang menyaksikan keburukan itu. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Pantas Imam Ghazali mengatakan satu dosa yang disebabkan oleh lisan seseorang akan menghadirkan 200 dosa yang lain untuk menghampiri kita. Makanya kelas-kelas kita lah ini, dosa mata, lisan, telinga, mulut, hati, yang sering suuzon berpikir negatif sama saudaranya sendiri. Bahkan tuan guru si ngajari itu nak mikir sendiri ya diri dia terus saja ini banyak nih. Si cekat iblis no menggoda iman kita. Bahkan kita sedang membaca Al-Quran pun diuji oleh iblis. Makanya Rasulullah mengatakan, wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu akan membaca Al-Quran, maka jangan lupa mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Kenapa? Orang yang membaca Al-Quran saja tidak luput dari godaan iblis, apalagi dengan lepekan. Hei, girang lepekan nah. Orang baca Quran saja tidak bebas dari godaan iblis, apalagi orang di pasar, apalagi orang di diskotik, apalagi orang di tempat-tempat yang lain. Yang baca Al-Quran tidak dijamin oleh Rasulullah untuk bebas dari godaan iblis. Di mana? Di hatinya. Ini kadang jengken tersembahyang tergoda iman teh dah. Kebelo ayat di imam teh. Gerumun sembahyang, iman kita sudah digoda. Makanya taubat awam ini Bapak Ibu. Nabi Adam alaihi salam, kenapa 450 tahun beliau tetap bertaubat dengan satu kesalahan? Karena Nabi Adam menganggap satu dosa itu adalah berat di sisi Allah bila dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah berikan pada diri kita. Kemuliaan ini berat, tapi lebih berat dosa yang satu kepada Allah. Munite jamak doang tadi. Nabi Adam satu dosa keluar dari surga, kita banyak dosa pingin masuk surga. Ya Allah. Nah, niki at-taubatil awam, taubatnya orang-orang awam itu dari mana? Anil ma'asi, dari maksiat, dosa yang pernah mereka lakukan dalam hidupnya. Uli nunas ampun jok Allah Subhanahu wa taala. Dengan solat taubat timbul pertanyaan, Pak, gimana kalau saya sudah taubat tapi terjebak dengan dosa itu lagi? Taubat lagi. Taubat lagi saya, Pak, tapi malu sama teman-teman saya. Ikut saya lagi berdosa, taubat lagi. Tapi pergi saya, Pak, tuh tahu tiang lebihan Malik, taubat lagi. Sampai kapan? Sampai engkau tidak tahu kapan engkau akan selesai melakukan dosa itu. Ya Allah, itu kasih sayang Allah. Dosa tobat, dosa tobat, dosa tobat, sampai kita bosan melakukan dosa itu.
Karena apa? Kita berbuat dosa itu para jamaah, mungkin nikmat hanya sementara, tapi lebih banyak sengsara daripada dosa yang sebab kita lakukan. Dan tidak akan tenang orang yang berbuat dosa. Contoh bapak dendek belik-belik lalu sila pelungguh berdua HP, arak nomor cewek lain lihat HP pelungguh, mu teduk-teduk saling WA, mu papah detindo mai endek petindo dah. Endek ni gelisah kita. Mungkin tenang kita saat dikala chattingan dengan mereka, saat nelpon dengan mereka, alhamdulillah berbunga-bunga kita punya hati. Tapi dikala balik lebih banyak sengsaranya daripada nikmatnya. Itu contoh kecil. Apalagi maksiat yang besar kita lakukan kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman wa wafiqni. Itu yang pertama, taubatil awam, taubatnya orang-orang yang awam. Yang kedua, at-taubatil khawas, taubatnya orang-orang yang khusus. Mana taubatnya orang-orang yang khusus? Min ahlil muraqabah, taubatnya orang-orang yang sudah dekat sama Allah. Ahlul muraqabah, ini orang yang mahabbahnya, orang yang rasa cintanya lebih kepada Allah daripada kita. Mana orang-orang yang ahlul muraqabah ini? Orang yang sudah tidak bisa membedakan antara nikmat dengan ujian. Antara nikmat dengan ujian ini sama rasa nikmatnya pada hati mereka. Antara sehat dengan sakit, dia lebih syukur sakit daripada sehat. Kenapa? Karena dengan sakit yang mereka derita, maka Allah akan angkat dosa-dosanya. Ini hebat nih orang-orang ini. Lamun sakit, alhamdulillah. Lamun pelinggih, lamun kena sakit gigi, ada kena alhamdulillah. Jadah jam. Yumpa. Ini orang yang min ahlil muraqabah, namanya tingkatannya khawas. Mana taubatnya mereka? Apakah dari dosa? Mereka sudah tidak berbicara dosa, tapi mereka menganggap dirinya berdosa apabila apa? Mereka bertaubat kepada Allah anil khair, dari merasa dirinya berbuat baik. Mereka bertaubat dari merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Allahu Akbar. Sudah bukan dari dosa lagi, karena dosa itu memang sudah mereka anggap melekat pada dirinya. Dosa itu memang mereka sudah anggap itu mendarah daging dalam dirinya, hingga mereka tidak ada batasan untuk mohon ampun kepada Allah. Ini dikala dia berbuat kebaikan, mereka sebut dirinya telah berbuat baik, maka di situ mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Takut kebaikannya itu hangus dengan sebutan dari lisannya. Misal larak dengan beketuan, saya ndek cara sebut tone isi panitia lek pengajian nyumbang semen 10 sak. Itu kebetulan narak rezeki. Nah sampai balik lelah na pikiran kalimat yang mengatakan itu nyumbang onek no, kebetulan ada rezeki. Kalau menurut kita secara zahir dosa ndek, tidak wajar.
orang bertanya dan dia jawab, tapi secara naluri basyariah dia anggap dirinya berdosa kepada Allah karena menceritakan kebaikannya kepada orang. Allahu Akbar. Nah itu bukan ditanya tentang kebaikan, nih ya ceritaan diri. Yo kat Tuhan sih jari mamon lo mora idap di Masjid Nabawi idap ya itu no anu lasing kan jep 17 tahun temondok lah hebat bangga dengan kebaikan yang kita lakukan itu salah pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, berbuat baiklah ibarat air yang mengalir. Biarkan di mana tempat selokan maka di situ air itu masuk. Di mana ada tempat kita berbuat baik, berbuat baiklah tanpa kita merasa bahwa diri kita pernah berbuat baik, dan sedikit pun jangan merasa bahwa kita adalah orang baik. Ya Allah, Bapak Ibu. Coba kalau kita lihat dari para ulama, Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, rektor Jamiah Imam Syafi'i di Hadramaut, apa pelajaran yang luar biasa dari beliau? Setiap beliau punya hajat untuk sesuatu, beliau pasti mengeluarkan, menghabiskan hartanya untuk disedekahkan kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada janda-janda tua, menjanda muda luwe donaturna, janda-janda tua. Di situ dia bersedekah beliau ini tanpa ingin diketahui, padahal seorang ulama besar kelas kalibernya luar biasa, tapi subhanallah beliau ingin bangun masjid, beliau sedekah paling sedikit 2 juta uang kita, dia sedekahin kepada anak yatim, dia sedekahin kepada fakir miskin. Kenapa? Aku punya hajat yang besar, maka apa yang ada harus aku keluarkan sebagai bentuk bayar syukur kepada Allah, dan jangan sampai ada orang yang tahu. Itu. Ya Allah. Makanya Bapak Ibu kalau pelungguh ingin cepat berhaji, cepat dapat panggilan haji, setiap amal yang pelungguh masukkan ke kotak amal masjid maupun pondok pesantren, niatin jari tabungan haji pelungguh. Bismillah ya Allah, aku niatkan dengan sebab amal niki untuk Masjid Al-Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya Allah kebecat mau berhaji. Bismillah. Tamak. Wah, dah mana ibu? Wah, pendek. Itu lakukan. Untuk apa? Mempercepat, memperbesar lagi magnet Baitullah dalam diri kita. Tiang lain, inak tiang. Okay. Alhamdulillah setiap tiang gan tepesangu lalu mondok bilang nak cedok beras pongkat berdoa nak tiang, ya Allah si beras niki mudah-mudahan anak tiang alim soleh, dit mudah-mudahan ia jadi sangu na berhaji. Al-Fatihah. Tiang dengar sendiri dengan telinga tiang. Alhamdulillah doanya jadi kenyataan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita bisa ke ibadah ke tanah suci tanpa menggunakan uang sendiri, tapi dengan cara Allah. Angka ibu ieu entan. Wah da doa anak da mara ni ke? Ndek wah. Angka ieu entan. Lema lamun nyumbang beras jok masjid, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah dengan beras ini aku niatkan aden kebecat mau panggilan haji, bismillah tamat. Lemak nyugulang zakat fitrah, iya niatan ngendah. Lemak bersedekah jok dengan lain, iya niatan ngendah. Karena dikala kita berbuat baik, niatkan sesuatu yang baik, insya Allah disampaikan sama Allah. Amin. Nah niki
taubatnya orang-orang yang khawas itu, kata Imam Syayuti, mereka mentaubatkan dirinya kepada Allah dari mengaku dirinya berbuat baik. Apalagi kalau dia banyak dosanya, sudah tidak berbicara dosa lagi karena mereka sudah menganggap dirinya berlumuran dengan dosa. Dan yang ketiga, ada taubat tingkatannya at-taubatil khawasil khawas, taubatnya orang-orang yang khusus bil khusus. Mana? Min ahlil musyahadah. Ini taubatnya orang-orang yang ahli musyahadah. Mana orang-orang yang musyahadah ini? Yang ada dalam pandangan zahir dan batinnya adalah pandangan Allah. Dia melihat, tidak berani melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah karena apa yang ada pada dirinya. Dia mengatakan, ini mata bisa melihat dengan pandangan dari Allah, maka tidak boleh aku gunakan mata ini melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dia punya telinga, dia hanya ingin mendengarkan lantunan Al-Quran, dia hanya ingin mendengarkan nasihat agama. Karena apa? Dia yakini telinga ini adalah titipan dari Allah, hanya untuk mendengar sesuatu yang baik dari Allah. Selaput bagian awak niki selalu baik saja yang ada pada diri mereka untuk dia gunakan. Ini hidung, dia sebut ini minallah, maka dari nikmat hidung tidak boleh satupun tidak ada yang mengingat Allah. Maka mana taubatnya min ahlil musyahadah, orang-orang yang mampu menyaksikan kebesaran Allah dalam setiap nikmat dan musibah yang dia terima, yaitu mereka bertaubat anil masi wallah. Mereka bertaubat dikala mengingat selain Allah, dikala mereka satu detik pun lupa menyebut Allah, mereka mengaku dirinya berdosa kepada Allah. Ya Allah, ndek nama rita lamonita wah dosa, ndek takut diri tak berdosa dah. Tapi kalau ini satu kali dia lupa menyebut Allah, mereka taubatkan dirinya kepada Allah. Karena apa? Napasnya zikrullah, masuknya zikir, keluar napas zikir. Detikan jantungnya tek tek tek, Allah 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 Allah. Dia melihat satu nikmat Allah, Allah 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 Allah. Lihat orang-orang Palestina Bapak Ibu, secara zahir di duniawi kita kasihan melihat mereka, saudara-saudara kita. Tapi secara ukhrawi mereka orang yang paling bahagia di dunia. Mana buktinya? Setiap mayit bergelimpangan penuh dengan darah, satu pun tidak ada bau yang keluar. Meskipun puluhan hari mereka sudah meninggal dunia, justru yang keluar adalah lebih harum daripada minyak kasturi. Allahu Akbar. Makanya anak-anak Palestina sekarang Bapak Ibu, semuanya berlomba-lomba untuk ditulis namanya di tangannya. Untuk apa? Kalau aku mati di bom, minimal orang tahu bahwa ini adalah Muhammad sudah mati syahid. Itu yang ditulis anak-anak kecil, berlomba-lomba berebutan untuk ditulis ini di tangan mereka, ditulis namanya. Mungkin besok aku mati sudah hancur dengan bom, minimal dari nama ini orang tahu bahwa aku sudah syahid. Mu ite Bapak Ibu engkah panas doang keluar raos tuh. Hei.
panas. Mendengar le Palestina bob ita baru na lindur rarak sekecot serapu rarat pelai le jeding di man cara pasang selana. La ilaha illallah. Nih mereka secara duniawi kita kasihan, tapi secara akhirat mereka adalah orang paling bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini ramalan memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Dulu guru besar kami Al-Maghfurullah Maulana Syekh, dulu beliau katakan, gunung fitnah bertubi-tubi, di sana sini menjadi-jadi, fitnah kubra pasti terjadi, mungkin dahsyatnya di hauz nanti, mungkin dahsyatnya di hauz nanti. Zaman sekarang zaman mungkarat, memerlukan banyak baca salawat, membaca Quran, zikir dan taubat, mengingat Tuhan setiap saat, mengingat Tuhan setiap saat. Dulu ditulis oleh beliau, gunung fitnah bertubi-tubi, perang saudara, fitnah manusia, terjadi huru-hara, tidak akan pernah bisa berhenti. Di sana sini menjadi-jadi, fitnah kubra pasti terjadi, fitnah terbesar pasti akan datang, itu akan terjadi. Mungkin dahsyatnya di hauz nanti. Apa itu hauz? Orang yang ilmu falakiyah menghitung ha itu nilainya, ha nilainya 8, waw nilainya 6, zai nilainya 7, ha nilainya 8, waw nilainya 6, zai nilainya 7. Kalau 8 ditambah 6 ditambah 7 berapa? 21. Ketika dijumlahkan haus itu, kata beliau, mungkin pada abad ke-21 disitulah puncaknya. Maka tahun berapa abad 21 itu? 2023, 2024. Allahu Akbar. Makanya Bapak Ibu, ngeri kita dengan zaman ini. Mungkin ini yang diramalkan oleh para ulama, yang diramalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak akan terjadi kiamat itu sebelum umat Islam berperang melawan orang-orang Yahudi. Allahu Akbar. Banyak kita dengar itu Bapak Ibu. Mungkin dahsyatnya di hauz nanti. Allah. Gunung fitnah bertubi-tubi, di sana sini menjadi-jadi, fitnah kubra pasti terjadi, mungkin dahsyatnya di hauz nanti. Lai net pikir si beliau, sekarang sudah kelihatan.
Zaman sekarang zaman mungkarot. Nah, zaman mungkarot niki sesama saudara melin saling arot doang, melin saling kaken doang. Sudah tidak peduli mereka halal haram. Memerlukan banyak baca solawat, membaca Quran, zikir dan taubat, mengingat Tuhan setiap saat, mengingat Tuhan setiap saat. Masuk pada kategori yang ketiga, orang-orang min ahlil musyahadah, sedikit pun dalam hatinya tidak pernah melupakan Allah. Tapi kalau sekali mereka lupa Allah, mereka bertaubat kepada Allah, mereka akui dirinya telah berbuat dosa. Maka oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dalam hidup ini Allah jaga iman kita, Allah jaga keyakinan kita, Allah jaga Islam kita. Dan kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, Bapak Ibu, ya mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan dan kemenangan oleh Allah. Allah kirimkan tentara-tentaranya. Allahumma ansur ikhwanana fil Gaza, Allahumma ansur ikhwanana fil Gaza, Allahumma ansur ikhwanana fil Gaza. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasruddin wahzul man khazanal muslimin wa amir a'da'aka a'da'ad-din ya arhamar rahimin. Dammarallahu alaihim, dammarallahu alaihim, dammarallahu alaihim, thumma amu katsirum minhum wallahu arkasahum bima kasabu fasabba alaihim rabbuka sawta azab, rabbuka sawta azab, rabbuka sawta azab, wa dzalika jazaa'uz zalimin, wa dzalika jazaa'uz zalimin, wa dzalika jazaa'uz zalimin. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang Bapak Ibu, kita bantu saudara-saudara kita dengan doa. Bukan harus dengan kita datang ke sana, tidak. Mereka juga tidak mau untuk kita datang ke sana, ngerepotin. Tapi minimal di mana posisi kita saat mereka berjuang di jalan Allah. Kita berada dalam posisi membantu mereka, minimal dengan doa, minimal dengan donasi. Kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, karena ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata daripada orang-orang yang beriman. Tiang yakin, hakul yakin Bapak Ibu, kalau diri pribadi tiang yakin, insya Allah ini adalah kemenangan untuk rakyat Palestina. Insya Allah tiang hakul yakin, karena melihat dari ramalan Rasulullah SAW. Nah, ini adalah kemenangan untuk mereka. Artinya mereka banyak yang syahid, bukan berarti mereka kalah banyak korban, tidak. Namun mereka adalah menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabanna alladhina qatalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian mengatakan bahwa orang mati di jalan Allah itu mereka mati, mereka selesai. Tidak, kata Allah. Allah sendiri yang mengatakan demikian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sekarang pesan tiang kepada pelunggu, kita bantu saudara kita perbanyak membaca surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim 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 tarmihim. Tarmihimnya diulangi 33 kali. Tarmihimnya ulangi 33 kali, karena itu adalah zikir untuk menyerang dari jarak jauh. Nah, ini
Ini ilmu khusus dari Maulana Syekh dulu. Nah, jadi tarmihimnya diulangi 33 kali. Tapi kalau orang yang sangat terzolimi, bila perlu diulangi sebanyak 99 kali tarmihimnya. Nanti ulangi lagi alam taro. Setelah cukup 99, ulangi lagi alam taro. Nah, tarmihimnya ulangi 99. Dikala kita berada pada titik pasrah, berada pada titik terendah, misalkan kiri kanan sudah tidak ada yang peduli dengan kita, maka dengan surah Al-Fil niki kemudian tarmihimnya diulangi minimal 33 kali atau maksimal 99 kali, baru dilanjutkan sampai akhir. Maka itu adalah zikir untuk kita menyerang jarak jauh. Jadi malaikat Allah yang terkirim dengan kalimat tarmihim, 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 tarmihim. Jadi tidak ada putus-putusnya. Itu apa? Itu senjata yang kita lempar dari kejauhan dengan kalimat niki. Nah, niki bareng-bareng pada amalan. Nah, untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, nggih. Nanti di waktu tahajud atau zikir mungkin ba'da isya, atau nanti setelah pelungguh pulang solat witir di rumah, maka hadiahkan itu untuk membantu saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu ahsanal jaza, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.